Terpujilah Sang Buddha, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Para upasaka, upasika yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas puasa di dalam agama Buddha. Sering kita mendengar istilah kata puasa. Kata puasa biasa orang kenal, puasa itu adalah seseorang melatih diri untuk tidak makan ataupun tidak minum. Tetapi mari kita akan bahas puasa di dalam agama Buddha. Apakah puasa di dalam agama Buddha seperti puasa pada umumnya, menahan lapar dan menahan haus? Lantas bagaimana puasa di dalam agama Buddha? Puasa di dalam agama Buddha dapat kita lihat di dalam sutta yang bernama Uposatha Sutta. Di situ ada 3 jenis uposatha. Apa saja 3 jenis uposatha itu? Yang pertama adalah uposatha pengembala, yang kedua adalah uposatha niganta, dan yang ketiga adalah uposatha para Arya. Uposatha pengembala di sini dimaksudkan bagaimana seseorang melaksanakan uposatha hanya saja di dalam pikirannya dipenuhi atau berpikir tentang makanan. Besok makan di mana, besok makan sama siapa, besok makan apa. Ketika seseorang menjalankan praktek uposatha seperti ini, walaupun seseorang menahan atau tidak makan, tetapi di dalam pikirannya dipenuhi dengan makanan, maka dengan cara uposatha ini hasil atau manfaatnya tidak terlalu besar. Kemudian uposatha niganta itu bagaimana? Uposatha niganta itu adalah praktek bagaimana seseorang memancarkan cinta kasih, tetapi di sini cinta kasih hanya terbatas kepada mereka-mereka yang disayang, kepada mereka-mereka yang dikenal. Akan tetapi kalau kita melihat rumusan Sabesata Bhavantu Sukhitata, hendaknya umat Buddha memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas, terlihat maupun tidak terlihat, yang jauh maupun yang dekat itu harus kita pancarkan kepada semua makhluk apapun itu. Maka dengan cara seperti ini pun hanya saja cinta kasih itu dipancarkan kepada makhluk-makhluk tertentu saja, maka manfaatnya tidak terlalu besar. Kemudian uposatha para Arya ini sesungguhnya yang harus kita teladani. Apa uposatha para Arya? Di sini seseorang saat menjalankan uposatha hendaknya mereka meneladani, mengikuti dari para arahat, serta mereka saat melaksanakan uposatha para Arya, mereka selalu merenungkan sifat-sifat daripada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka membersihkan kotoran-kotoran pikiran, kotoran-kotoran ucapan, kotoran-kotoran tindakan dengan cara merenungkan sifat-sifat daripada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana cara merenungkan sifat-sifat luhur daripada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Di dalam Buddha Nusati dijelaskan, iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija carana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati, yang artinya Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna tindak dan tanduknya, sempurna menempuh sang jalan menuju ke nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang patut dimuliakan. Maka seseorang melaksanakan uposatha para Arya dengan cara merenungkan seperti ini, maka sesungguhnya kita meneladani sifat-sifat dari para Buddha yang tercerahkan, yang sadar, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya. Dengan cara seperti itu, kita juga meneladani apa praktek-praktek
suci yang dilakukan oleh Sang Buddha. Di dalam rumusan sederhana, kita hendaknya menjalankan atau mengarahkan pikiran, ucapan, tindakan kita pada hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah merenungkan terhadap sifat-sifat daripada Dhamma yang tertera di dalam Dhammanussati. Suwakato Bhagawata Dhammo, Sanditiko Akaliko Ehipasiko, Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti, yang artinya Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Artinya dengan cara kita merenungkan daripada sifat-sifat daripada Dhamma, sesungguhnya Dhamma itu sangat dekat dengan kita, tak lekang oleh waktu. Di sini dan saat ini adalah Dhamma. Bagaimana kita sesungguhnya dekat dengan Dhamma, hendaknya kita mampu menjaga diri kita dengan baik. Di sekitar kita sesungguhnya adalah Dhamma. Bagaimana kita berhadapan dengan orang, bergaul dengan orang, kita mampu menggunakan tutur kata kita yang baik, menjaga pikiran kita baik, menjaga tindakan kita dengan baik. Dengan cara seperti ini, dengan kita mengerti ajaran-ajaran Sang Buddha, maka hendaknya renungan terhadap kebenaran, renungan terhadap Dhamma senantiasa kita selalu munculkan saat mempraktekkan uposatha para Arya. Tidak hanya saat hari-hari ataupun tanggal-tanggal tertentu, tetapi setiap saat pun kita mampu merenungkan sifat-sifat daripada Dhamma. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan tidak membuat rugi orang lain, tidak membuat gelisah orang lain, tidak membuat kecewa orang lain. Itulah pentingnya kita merenungkan daripada sifat-sifat daripada Dhamma. Kemudian kita merenungkan sifat-sifat daripada Sangha yang tertera di dalam Sanghanussati. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Uju Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Samiji Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang Catari Puri Sayugani, Atta Puri Sapugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo, Ahuneo Pahuneo, Dakineo Anjali Karanio, Anutarang Punyaketang Loka Sati, yang artinya Sangga Siswa Bhagawa telah bertindak baik, telah bertindak lurus, telah bertindak benar, telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk. Itulah Sangga Siswa Sang Bhagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan, serta penghormatan, ladang kebajikan yang tiada taranya di alam ini. Dengan cara kita merenungkan sifat-sifat luhur daripada Sangha, maka saat uposatha kita merenungkan bagaimana kita harus bertindak baik, bertindak lurus, sehingga apa? Seseorang patut dimuliakan, patut dihormati, karena dengan tingkah lakunya, karena dengan ucapannya, karena dengan pikirannya yang baik. Karena pikiran yang baik akan mempelopori ucapan maupun tindakan. Kalau pikiran baik, ucapan akan baik, tindakan pun juga akan baik. Maka 3 uposatha ini yang paling tinggi manfaatnya dan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita adalah uposatha para Arya. Dan ini adalah uposatha yang hendaknya kita praktekkan. Dan ini adalah puasa yang paling baik di dalam agama Buddha. Maka di dalam uposatha yang baik itu harus menjalankan, harus memenuhi 8 faktor dan 9 faktor. Apa saja yang dimaksud 8 faktor dan 9 faktor? Di sini 8 faktor adalah seseorang merefleksikan atau bercermin daripada kehidupan para arahan, arahat atau Sang Buddha. Apa saja ke-8 faktor itu? Yang pertama, mereka melatih dirinya untuk tidak membunuh,
melatih dirinya untuk tidak mencuri, melatih dirinya untuk tidak melakukan perbuatan seksual, melatih dirinya untuk menghindari ucapan bohong, melatih dirinya untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol, menghindari makan pada waktu yang salah, menghindari melihat, menyaksikan tari-tarian atau mendengarkan musik yang membawa lemahnya kesadaran. Dan yang kedelapan adalah menghindari tidur di tempat tinggi dan yang mewah. Ini adalah kedelapan faktor. Lalu bagaimana yang ke-9 faktor? Ke-9 faktor adalah ada satu tambahan poin penting di 9 faktor ini, yakni sama seperti 8 faktor, hanya saja ada satu tambahan. Satu tambahan itu adalah bagaimana praktek uposatha itu kita mampu memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa batas. Tidak hanya seperti yang dijelaskan di dalam Uposatha Nigantha, hanya makhluk-makhluk tertentu yang kita pancarkan cinta kasih. Tetapi kepada semua makhluk pun kita harus memancarkan cinta kasih. Nah, dengan 8 dan 9 faktor ini, uposatha akan baik kita jalankan. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, upasaka upasika, dimanapun Anda berada, maka puasa di dalam agama Buddha tidak hanya kita menahan lapar, menahan haus dalam sehari penuh, tetapi sesungguhnya bagaimana kita mengondisikan pikiran kita supaya apa? Supaya ucapan kita baik dan tindakan kita baik. Lalu bagaimana caranya saat secara ritualnya kita melakukan uposatha? Maka di dalam agama Buddha dikenal ada 3 mustika, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sangha sebagai guru bagi para perumah tangga, hendaknya saat uposatha para umat perumah tangga dapat menemui para biku, para anggota sangha untuk apa? Untuk meminta tuntunan saat uposatha. Yang biasanya umat perumah tangga melaksanakan 5 sila, saat uposatha ini mereka menjalankan 8 sila. Atau supaya lebih baik lagi ditambah 1 sebagai faktor daripada 9 faktor yang paling baik adalah bagaimana seseorang memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas. Pagi hari mendatangi seorang biku untuk meminta tuntunan 8 aturan moralitas. Kemudian untuk kembali kepada 5 aturan moralitas, para perumah tangga pun juga mengakhiri latihan uposatha dengan kembali meminta tuntunan para biku untuk mengambil 5 sila kembali. Nah, dengan cara seperti ini, maka tekad seseorang untuk menjalankan uposatha akan teguh, akan tidak tergoyahkan, dan mantap dalam jalan atau praktek kebenaran ini. Lalu ada satu pertanyaan, apakah saat uposatha hendaknya kita bervegetarian? Maka seseorang yang meyakini vegetarian itu juga lebih baik. Tidak atau bukan berarti harus vegetarian, tetapi di dalam pikiran kita dengan cara vegetarian itu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita juga. Karena mungkin dalam keseharian atau dalam hari-hari biasanya kita banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, berserat, sehingga dikhawatirkan, ditakutkan akan menimbulkan banyak penyakit. Maka praktek uposatha diselingi dengan cara hidup bervegetarian itu juga dianjurkan dan itu sangat baik sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, upasaka upasika, kenapa kita saat melaksanakan uposatha harus mengulangi yang namanya aturan kemoralan? Maka kalau perumah tangga mengambil dari 5 sila mengambil 8 sila, maka kalau
Pabajita mereka mengulang patimokkha atau aturan-aturan kebikuan, itu adalah untuk mengingat kembali dan memurnikan latihan kita. Dengan cara seperti itu, kita akan selalu diingatkan bahwa kita hidup itu memiliki aturan, kita hidup itu memiliki batas-batas tertentu. Tetapi di sini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan berpikir bahwa ketika seseorang melaksanakan atau menjalankan Pancasila, Atthasila, ataupun 10 sila ataupun patimokkha, ya, mereka merasa terbebani, mereka seakan-akan terpenjara. Gerak-geriknya tidak bebas seperti biasanya ketika tidak menjalankan aturan. Padahal kalau kita cerna kembali, apa sih manfaat daripada seseorang menjalankan praktek kemoralan? Kemoralan itu untuk batas, untuk benteng, untuk pagar, bukan untuk penjara. Kalau kita mengartikan bahwa sila itu untuk penjara, maka kehidupan kita akan menderita karena gerak-gerik kita diawasi dan kita seakan-akan takut ketika melanggar, akibatnya fatal, dan berpikir saya tidak bisa bebas seperti biasanya, dan akhirnya mengatakan, berpikir bahwa sila itu sebagai penjara, tetapi di sini sila itu sebagai pagar. Bagaimana artinya kok sila itu sebagai pagar? Ketika kita mengartikan sila itu sebagai pagar, artinya untuk membatasi kita ketika kita melenceng keluar daripada kemoralan-kemoralan yang telah kita ambil, kemoralan-kemoralan yang menjadi tekad kita, aditana kita, sehingga kita akan bahagia saat melaksanakan praktek kemoralan itu, melaksanakan sila di dalam kehidupan sehari-hari, bukan menjadi penjara tetapi menjadi pagar untuk membatasi kita dalam hal-hal yang tidak baik. Maka praktek sila itu harus mengedepankan satu pola pikir yang di dalam agama Buddha itu dikatakan sebagai hiri dan otapa. Mereka malu kalau berbuat salah. Mereka takut akan akibat dari perbuatan itu. Dengan konsep seperti itu, maka seseorang akan bergembira saat melaksanakan praktek sila. Karena kalau melanggar apa yang telah menjadi tekad kita, mereka malu. Dan selanjutnya takut akan akibatnya berdampak bagi kehidupan kita. Baik kehidupan saat ini ataupun kehidupan yang mendatang, esok dan seterusnya. Dan itu yang akan memberikan satu semangat kembali seseorang melatih sila, melaksanakan kemoralan itu. Nah, maka Bapak Ibu, sebagai penyegar kembali, saya ingatkan bahwa puasa di dalam agama Buddha tidak hanya terbatas bagi mereka yang hanya menahan lapar dan menahan haus, tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengurangi ketamakan kita mengurangi perilaku-perilaku yang tidak baik kita. Maka itu dilaksanakan untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan cara seringnya kita menjalankan uposatha ini, maka akan menjadi satu pembiasaan kita. Sesuatu pembiasaan ini akan menjadikan satu karakter. Kalau pembiasaan kita baik, maka kedepannya kita akan memiliki karakter yang baik, karena terus-menerus hal yang baik dilakukan, diulang, maka akan membentuk satu pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Nah, maka saat uposatha, kenapa perlunya kita mengulang terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Kita memiliki seorang guru, yaitu Sang Buddha. Kita juga harus meneladani setiap apa yang ditunjukkan oleh Sang Buddha sampai tercerahkan, mencapai penerangan sempurna. Dengan cara seperti itu, maka kita ada motivasi untuk bangkit dan semangat di dalam jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat
uraian dhamma singkat ini dan memberi manfaat bagi kita dan semua makhluk. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.